Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran secara online dengan mata pelajaran yaitu Al-Qur'an Hadis kelas 4. Untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 4 pada hari ini kita akan membahas yaitu memahami kandungan surah Al-Zalzalah. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya surah Al-Zalzalah berjumlah 8 ayat dan surah ini diturunkan di kota Madinah dan tergolong surah Madaniyah. Kenapa dikatakan surah Madaniyah? Karena surah ini diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah barulah turun surah Al-Zalzalah. Dan perlu kita ketahui juga bahwa surah Al-Zalzalah ini namanya diambil dari kata zilzal yang artinya guncangan yang terdapat pada ayat pertama. Ya. Dan surah Al-Zalzalah merupakan urutan surah yang ke-99 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi seluruh jumlah surah di dalam Al-Quran itu berjumlah 114 surah. Dan surah Al-Zalzalah ini urutan yang ke-99. Baik, kita masuk ke selanjutnya yaitu kandungan surah Al-Zalzalah yang sebenarnya. Bahwasanya surah Al-Zalzalah ini menjelaskan tentang hari kiamat, yang mana pada hari itu adalah merupakan hari kehancuran seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia yang hancur, yang mana ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Itu adalah tanda pertama daripada kehancuran dunia, kehancuran planet-planet yang ada di muka bumi ini. Pada hari itu air laut pun meluap karena hancurnya, dan gunung-gunung meletus. Jadi semua gunung-gunung pada saat itu meletus dan mengeluarkan lahar yang sangat panas. Bahkan bumi pun berguncang seperti gempa yang sangat dahsyat. Mungkin saudara-saudara kita di Majene, di Sulawesi itu merasakan gempa, tapi gempa yang terjadi pada hari kiamat nanti lebih dahsyat lagi. Planet-planet akan bertabrakan satu sama lainnya, dan manusia berterbangan seperti kapas yang ditiup angin. Jadi tidak ada yang bisa menolong sesamanya, maka dia hanya bisa pasrah pada saat itu. Dan bahwasanya setelah itu manusia akan dikumpulkan. Setelah berhamburan tadi manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Dan orang-orang yang sudah meninggal yang mendahului kita, misalnya ada keluarga kita yang sudah meninggal, mereka akan dibangkitkan dan dikumpulkan juga di padang mahsyar. Namun di situ tidak ada yang memikirkan mana keluargaku, mana anakku, mana ayah, ibuku, nggak ada lagi. Mereka hanya memikirkan diri sendiri pada saat itu. Namun di situ di padang mahsyar itu dihitung oleh Allah adalah amal perbuatan kita. Jadi apabila kita semua ingin selamat nanti di padang mahsyar, apabila kita ingin berat kebaikan timbangan kita, maka kita harus banyak-banyak beramal. Salah satunya menjalankan perintah Allah yaitu sholat 5 waktu.
Karena apa? Kalau kita tidak sholat 5 waktu, 1 waktu kita tidak sholat, maka akan diajab oleh Allah di dalam neraka nanti 500 tahun. Masya Allah. Apalagi kalau kita 5 waktu, maka ajaban yang kita terima setiap sholatnya maka yaitu 2500 tahun kita diajab oleh Allah. Apalagi seumur hidup kita tidak melaksanakan. Itu baru 5 waktu. Apalagi seumur hidup tidak melaksanakan sholat. Jadi di sini sangat adil. Sehingga orang yang melakukan kebaikan sedikit saja, maka orang yang melakukan kebaikan sedikit itu pun akan mendapatkan balasannya. Kita misalnya bersedekah 100 rupiah saja, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan kepada kita. Namun, sebaliknya juga, orang yang melakukan kejahatan sedikit saja, maka dia akan mendapatkan siksa juga. Jadi sedikit saja kita melakukan perbuatan baik, dibalas dengan kebaikan. Sedikit saja kita melakukan perbuatan buruk atau jahat, maka kita akan mendapatkan siksa balasannya. Ya. Jadi, marilah kita jaga diri kita agar kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang akan menyiksa kita di padang mahsyar nanti, di neraka nanti. Ya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Jadi tugas anak-anak pada hari ini adalah silahkan menulis isi kandungan surah Al-Zalzalah tadi ya. Dari awal sampai habis itu ditulis. Apabila sudah selesai jangan lupa nama dan kelasnya juga. Dan dipoto dan dikirim ke nomor WA Bapak pribadi. Seperti yang ada di video ini nomor Bapak. Ya, jangan lupa dikirim. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Salah hilap mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi